Halo semuanya, perkenalkan saya Cici Seri Kemala, mahasiswi STEN angkatan 2019 dengan NIM 2190302125 dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja dari Kewirausahaan 2 yang berjudul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Di sini ada 3 bagian buku, yaitu yang pertama berjudul Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis. Ini dia buku kerja KWU 2 yang pertama, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha bisnis facilitator or developer. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, judulnya yaitu Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis. Di sini ada langkah yang pertama, yaitu identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kerjanya 1.1 yaitu budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Kemudian hasil atau rekaman yang sudah saya checklist di sini yaitu membangun budaya etik yang dapat mencakupi lead by example, mengembangkan code of conduct atau kode etik. Terus yang ketiga, menerapkan program pelatihan etik. Kemudian budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang terakhir yaitu menghindari potensi sanksi. Kemudian 1.2 yaitu notaris untuk perusahaan yang saya pilih sesuai dengan bidang bisnis saya. Di sini yaitu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Kemudian yang kedua, dapat menilai semua permasalahan secara objektif. Kemudian 1.3 yaitu perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Di sini ada sifat bisnis prospektif, identitas dan usulan titles para pendiri, kemudian bentuk hukum kepemilikan bisnisnya seperti apa, kemudian penunjukan saham atau pembagian kepemilikan. Selanjutnya pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri. Kemudian identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke dalam bisnis. Kemudian deskripsi modal operasi awal itu klausa buyback. Kemudian poin yang keempat yaitu 1.4 di mana ada perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum ini dapat dihindari dengan cara memenuhi semua kewajiban kontrak, kemudian dapat mendapatkan semuanya secara tertulis. Selanjutnya tetapkan standar operasional yang baik sehingga operasional dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kesepakatan hukumnya yaitu perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia perusahaan. Kemudian perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu yang tertentu. Kemudian langkah-langkah yang kedua yaitu memilih bentuk organisasi. Di sini 2.1 yaitu bentuk organisasi bisnis diidentifikasi, kemudian dapat mencakup sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Kemudian 2.2 isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu ini dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, kemudian sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis. Yang ketiga, jumlah dan jenis investor yang terlibat, kemudian pertimbangan pajak. Yang selanjutnya, transferabilitas bisnis di masa yang akan datang. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 di sini ada persyaratan izin usaha sesuai dengan ketentuan atau undang-undang yang berlaku, yaitu yang pertama syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, diantaranya fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, kemudian neraca perusahaan, dilengkapi dengan neraca materai 6000, kemudian foto direktur utama atau penanggung jawab pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6, 2 lembar, kemudian surat izin terkait usaha yang akan dijalankan. Yang selanjutnya 3.2 yaitu izin pajak penjualan yang diajukan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai yang dipungut atas transaksi penjualannya yang sama dengan
restoran-restoran pada umumnya yang pernah didirikan di Indonesia. Kemudian yang 3.3 yaitu izin dan izin kerja profesional dalam pekerjaan itu mencakupi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi dari pangan itu sendiri. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dan yang selanjutnya Permen Perdagangan Nomor 46 Mdag per 9 2009 tentang perubahan atas Permen Perdagangan Nomor 36 Mdag per 9 2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke buku usaha yang kedua. Yang selanjutnya buku kedua yaitu dengan judul Menilai Kekuatan dan Kewajiban Keuangan Perusahaan Baru. Di sini ada beberapa elemen. Yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan dengan kriteria unjuk kerjanya. 1.1 yaitu tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi berdasarkan dengan profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan stabilitas. Di sini poin yang pertama berada dalam status yang baik. Kemudian 1.2 proses pengelolaan keuangan diidentifikasi berdasarkan preparasi laporan keuangan, di mana ada laporan pendapatan, neraca, dan laporan cash flow dengan status sedang. Kemudian preparasi proforma laporan keuangan, di mana diantaranya laporan proforma pendapatan, laporan proforma neraca, dan laporan proforma cash flow. Kemudian 1.3 laporan historis keuangan diidentifikasi berdasarkan dengan laporan keuangan dan berada dalam status yang baik. Kemudian 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi berdasarkan dengan laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan dengan status yang baik juga. Kemudian elemen yang kedua yaitu identifikasi proforma laporan keuangan dengan 2.1 yaitu laporan proforma keuangannya diidentifikasi berdasarkan dengan proforma pendapatan dengan status yang baik. Kemudian 2.2 juga dengan status yang baik yaitu rasio analisisnya diidentifikasi berdasarkan profitabilitas. Di sini ada kolom rekomendasi yang sudah saya isi dan saya rangkum menurut dengan apa yang saya checklist tadi, yaitu tujuan yang pertama yaitu 1.1 tujuan keuangan perusahaan ini dalam status baik, di mana segala unsur yang ada sudah memenuhi tujuan dari keuangan perusahaan. Kemudian yang 1.2 proses pengelolaan keuangan berstatus sedang karena untuk melakukan proses pengelolaan keuangan itu memerlukan beberapa audit atau proses pengawasan yang lebih detail. Kemudian 1.3 laporan historis keuangan menggunakan laporan keuangan berstatus baik karena dapat dikendalikan dan laporannya cukup umum dalam dunia perdagangan atau dunia bisnis. Kemudian 1.4 perakiraan keuangan dalam status baik juga karena laporan keuangan historis perusahaan ini diikuti oleh persiapan perakiraan yang dapat membantu memperkirakan dana atau finansial di masa yang akan datang. Kemudian yang 2.1 laporan proforma dalam status baik karena menggunakan proforma pendapatan yang dapat menunjukkan hasil serta diproyeksikan dari operasional perusahaan pada periode tertentu. Kemudian 2.2 rasio analisis yang memakai unsur profitabilitas berstatus baik karena keuntungan yang didapat sudah cukup memuaskan. Nah, rangkuman dari data yang telah diisi dapat ditarik sebuah rekomendasi di mana lebih mendominasi segala unsur kriteria kerjanya lebih baik ke arah yang lebih baik juga. Jadi usaha ini dapat ditindaklanjuti bagaimana kedepannya
namun harus tetap memperbaiki untuk proses pengelolaan keuangannya. Buku kerja yang ketiga dengan judul Mengembangkan dan Mengelola Tim Usaha Baru. Di sini ada langkah yang pertama, yaitu rencana staffing. Kriteria kerjanya 1.1, kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. Kemudian 1.2, tanggung jawab okupasinya diidentifikasi. Kemudian 1.3, tugas okupasinya diidentifikasi juga. Selanjutnya persyaratan okupasinya diidentifikasi juga. Kemudian kebutuhan pelatihan okupasi. 1.6, jumlah tenaga kerja yang diidentifikasi untuk setiap okupasinya itu berapa. Kemudian perakiraan mulai bekerja itu kapan. Kemudian FTE atau full time equivalent. Kemudian 1.9, perkiraan durasi kontrak. Rekaman atau hasil rekamannya terlampir di bawah. Kemudian langkah yang kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1, rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Kemudian rencana seleksinya melalui saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, kemudian mengadakan panel seleksi, yang selanjutnya mengembangkan pertanyaan wawancara, kemudian menjadwalkan wawancara dan memberitahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Kemudian 2.2, proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksinya mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Kemudian diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Selanjutnya hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personal senior untuk penunjukannya. Kemudian menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil dan menanggapi pertanyaan apapun yang diajukan oleh kandidat yang gagal tersebut. Kemudian melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperlihatkan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3, yaitu internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Di sini ada internalisasi atau induksi anggota tim yang mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, kemudian memberitahu manajer dan tim kerjanya tentang penunjukan karyawan baru, kemudian memberitahu manajer staf dan tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawannya. Yang terakhir yaitu mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi atau perusahaan. Langkah yang ketiga yaitu memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1, hak dan kewajiban di tempat kerja ini dari pemberi kerja dan karyawan yang ada. Diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak-hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawannya mencakupi yang pertama hak dulu, yaitu hak memperoleh upah, pasti itu sudah pasti. Kemudian hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, berlaku adil. Kemudian hak mendapatkan pelatihan kerja atau semacam training untuk melatih skill, kemampuan atau knowledge-nya. Kemudian hak penempatan tenaga kerja, memiliki waktu kerja yang sesuai. Hak juga mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja seperti asuransi kesehatan dan lainnya. Kemudian hak mendapatkan kesejahteraan. Kemudian hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh. Kemudian hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan seperti cuti hamil atau melahirkan.
Kemudian ada kewajibannya, yaitu wajib ketaatan, kemudian kewajiban konfidensialitas, dan yang terakhir kewajiban loyalitas. 3.2 yaitu prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial ini mencakupi kepentingan bersama, yaitu pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintahan yang ada. Kemudian kemitraan yang saling menguntungkan, yaitu pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan hubungan fungsional dan pembagian tugas kekeluargaan. Yang selanjutnya, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman dalam bekerja. Kemudian peningkatan produktivitasnya, dan yang terakhir peningkatan kesejahteraan bersama. Langkah yang keempat yaitu mengelola staf. 4.1 alasan pengembangan staf diidentifikasi berdasarkan efisiensi, konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri. Poin yang kedua yaitu 4.2 strategi dan program pengembangan stafnya diidentifikasi juga berdasarkan memiliki kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka untuk perusahaan tersebut. Kemudian memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya mengadakan program pelatihan bagi karyawan yang mungkin knowledge dan skillnya perlu diasah atau dikembangkan kembali. Nah, program pengembangan staf ini berdasarkan pelatihan dan pengembangan profesi sesuai dengan jabatannya masing-masing. Kemudian 4.3 program pelatihan dilakukan dengan cara pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, dan in-service education. 4.4 evaluasi yang dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi berdasarkan identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf itu seperti apa. Kemudian tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Kemudian yang ketiga yaitu analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan kepada rekan kerja dan gunakan temuan Anda secara efektif. Kemudian langkah yang kelima yaitu meninjau kinerja tim. 5.1 hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kerjanya yaitu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemudian kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi identifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Ini berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 tingkat pergantian stafnya di sini rendah, yaitu kurang dari 15%. Kemudian kekompakan timnya juga diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan berdasarkan dengan kolaborasi, kerjasama, kompetisi bekerja sama. Di sini ada rencana staffing yang sudah saya buat, yaitu total tenaga kerja yang diantisipasi. Kategori okupasinya yang pertama ada barista dengan tanggung jawabnya yaitu untuk menjaga dan merawat seluruh alat yang digunakan seperti gelas dan coffee maker. Kemudian tanggung jawab yang selanjutnya yaitu untuk menjaga kebersihan area kafe demi kenyamanan pelanggan. Kemudian tugas seorang barista ini cukup umum dengan kafe-kafe lainnya, yaitu menyajikan kopi kepada pelanggan baik secara manual atau menggunakan coffee maker. Yang kedua yaitu untuk membuatkan pesanan tamu baik kopi maupun non-kopi. Jadi knowledge atau pengetahuan barista ini bukan hanya sekedar dalam lingkup kopi maupun lingkup non-kopi, juga barista harus bisa menjelaskan kepada pelanggan apabila ada pertanyaan tentang hal tersebut. Kemudian bertugas untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan ramah kepada pelanggan supaya pelanggan juga nyaman datang ke kafe
dan dapat menyebarluaskan bahwa kafe tersebut memiliki pelayanan yang baik. Kemudian bertugas untuk menggiling biji kopi untuk diseduh menjadi secangkir kopi. Persyaratannya di sini adalah wanita atau pria maksimal usia 28 tahun, good looking, kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap resep dan meracik minuman kopi, baik kopi maupun non-kopi, kemudian memiliki pengetahuan yang baik tentang jenis dan karakteristik kopi yang digunakan, kemudian mampu menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, dan mampu memenuhi keinginan pelanggan. Di sini kebutuhan pelatihannya yaitu sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh BNSP, jumlah tenaga kerja yang diperlukan itu 3, kemudian perakiraan mulai bekerjanya itu 1 November 2021. Kemudian perkiraan durasi kontraknya 1 tahun. Yang kedua yaitu kasir. Di sini bertanggung jawab untuk melayani pembayaran tamu pada saat melakukan pembelian, kemudian membuat laporan keuangan harian atas pemasukan yang didapat pada hari itu. Kemudian tugasnya yaitu untuk memastikan uang pembayarannya diterima dengan pas, dengan baik, dan sesuai dengan jumlah pembelian pada saat itu. Kemudian bertugas untuk membuat bill atas pembelian pelanggan, kemudian memastikan menu atau pesanan pelanggan sudah benar, kemudian melayani pelanggan saat diminta dijelaskan mengenai menu apa yang mereka pilih. Persyaratannya di sini yaitu wanita minimal 18 tahun, good looking, serta memiliki tubuh yang ideal, kemudian teliti dalam menghitung uang, kemudian berpengalaman minimal 1 tahun dalam posisi yang sama. Selanjutnya memiliki kejujuran yang tinggi, karena kasir ini cukup rentan jika merekrut seseorang karyawan dengan cara yang kurang pas. Selanjutnya mahir di bidang Microsoft Office atau sistem kasir yang digunakan. Kemudian sertifikat yang diperlukan yaitu sertifikat training sebagai kasir. Jumlah orangnya 1 dan mulai perkiraan kerjanya 1 November 2021 dan lama bekerjanya 1 tahun. Kemudian ada supervisor yang bertanggung jawab atas manpower per day, kemudian bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh barista dan lainnya, kemudian untuk mengadakan training rutin untuk pengembangan staff, skill atau keterampilannya, kemudian bertanggung jawab atas report yang dibuat untuk dilaporkan kepada atasan atau manajernya. Manajer atau owner tergantung dengan struktur organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian tugasnya yaitu untuk mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh barista dan lain-lainnya. Kemudian bertugas untuk memberikan briefing setiap harinya, setiap paginya untuk barista maupun kasirnya. Kemudian memberikan pengarahan yang baik untuk bawahannya dan juga untuk menguji pengetahuan baristanya atau kasirnya. Persyaratannya di sini minimal memiliki pengalaman 1 tahun di bidang yang sama, di jabatan yang sama. Kemudian maksimal usia itu 28 tahun. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, mahir dalam menggunakan sistem baik Microsoft Office ataupun sistem yang digunakan di perusahaan tersebut. Dapat bekerja di bawah tekanan dan memiliki rasa percaya diri dan kejujuran yang tinggi. Sertifikasi yang diperlukan yaitu sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh BNSP. Yang dibutuhkan tenaga kerjanya yaitu 1. Untuk kerjanya mulai 1 November 2021 dan lama masa kerjanya 1 tahun. Nah, dari yang saya jelaskan tadi dapat ditarik dengan struktur organisasi kurang lebihnya seperti ini, yaitu tertinggi owner, kemudian owner membawahi supervisor, barista, kemudian kasir. Cukup sekian teman-teman penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini dapat dijadikan sebagai bahan belajar untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang semuanya. Terima kasih.